yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia, malah Engkau, lindungilah kami dari azab neraka." Perhatikan dengan Quran surat Al-Imran ayat 190 sampai 191. Menurut Imam Ibnu Katsir, istilah dengan ayat-ayat tersebut yaitu yang pertama, pada ayat ke-190 dijelaskan penciptaan langit dan bumi juga pergantian malam dan siang merupakan tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanda-tanda tersebut hanya dapat direnungkan dan dipikirkan oleh ulul albab. Pada ayat ke-191 dijelaskan bahwa ulul albab orang-orang yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan merenungkan segala ciptaannya. Orang-orang tersebut juga dibekali akal pikiran yang sempurna dan kecerdasan. Yang ketiga, orang-orang termasuk ulul albab selalu meyakini bahwa segala ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik langit ataupun bumi, tidak ada yang sia-sia, bermanfaat dan harus dimanfaatkan juga dengan dijaga dengan baik. Hadis riwayat Tirmidzi dari Abu Hurairah Rasulullah SAW bersabda, "Bersegeralah kalian untuk mengerjakan amal sebelum datang ketika. Apakah kalian menunggu panggilan yang melalaikan, atau kematian yang menyongsongkan, atau sakit yang membunuh, atau tua yang memakan, atau kematian yang cepat, atau dajjal? Maka dia adalah seburuk-buruknya makhluk yang dinantikan, asalkan kiamat. Padahal hari kiamat itu adalah yang besar dan semuanya kita pakai ceritanya." Hadis riwayat Isi kandungan hadis riwayat Tirmidzi. 1. Orang yang benar-benar cerdas adalah orang yang pandai pandangannya jauh ke depan, termasuk memikirkan kehidupan setelah kematian yang kekal dan abadi. 2. Orang-orang yang memikirkan kehidupan akhirat adalah mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya dengan taat, beribadah dan beramal soleh. Sementara orang yang dekat kepada Allah dan Rasulnya adalah orang yang tidak meyakini adanya hari pembalasan dan tidak mempersiapkan diri. 3. Terdapat tujuan peristiwa buruk yang dapat menimpa manusia, antara lain kemiskinan yang membuat seseorang lalai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kekayaan yang membuat sombong, sakit yang dapat memudahkan kecantikan seorang bahkan cacat, masa tua, ajal yang datang begitu cepat sebelum kesempatan beramal soleh. 4. Berpikir kritis. Dalam pandangan Rasulullah SAW adalah dengan mengumpulkan bekal dan beramal soleh sebanyak-banyaknya sebelum kematian. 5. Dunia adalah tempat menanam dan akhir adalah tempat memenuhi hasil. Pengertian. Secara istilah berpikir berarti menggunakan akal budi untuk mempertimbangkan dan memutuskan sesuatu, sedangkan kritis berarti sifat tidak mudah percaya saja.
tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah. Quran Surat Ar-Rahman ayat 33. Isi kandungan dari Quran Surat Ar-Rahman sendiri yaitu 1. Peringatan kepada jin dan manusia bahwa mereka tidak akan sanggup lari dari ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun mereka berada. 2. Langit, bumi, serta isinya merupakan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang sanggup menembus dan melintasinya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Manusia dianugerahi akal yang sehat untuk berpikir. Melalui ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi tantangan kepada manusia untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. 4. Munculnya para astronaut yang mampu menembus ruang angkasa tidaklah sebanding dengan luasnya alam semesta yang dikuasai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekuatan manusia sangatlah terbatas dan tidak bisa dimiliki kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendidikan agama Islam dan buku tadi menjelaskan pengertian ilmu. Ilmu berasal dari bahasa Arab yang berarti pengetahuan. Ilmu adalah pengetahuan tentang sesuatu yang diperoleh secara ilmiah. Sementara teknologi adalah hasil dari penerapan ilmu pengetahuan yang dapat memudahkan manusia beraktivitas. Seperti Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5 yang mengajarkan dasar untuk memperoleh pengetahuan, yaitu dengan membaca, yang berarti sebuah alat untuk menulis. Tokoh dan ilmuwan. Beberapa tokoh dan ilmuwan Islam yang telah menjelajahi ruang angkasa yaitu Sultan bin Salman Al-Saud 1885, 2. Musa Manawau 1990, Haza Al-Mansuri 2009 dan lain-lainnya. Penerapan berpikir kritis dalam iptek dalam kehidupan sehari-hari. Contoh-contoh perilaku sunnah berpikir kritis. 1. Giat beribadah untuk menyiapkan bekal akhirat. 2.